Pernahkah Anda melihat seseorang membongkar kebusukan pejabat korup? Hanya dengan cara begitu lucu sampai kita nggak sadar itu sindiran tajam? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin semangat menghadirkan cerita-cerita klasik yang kocak dan bikin ketagihan. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya. Cerita kali ini datang dari sosok yang tidak pernah gagal membuat kepala para pejabat berasap karena tingkahnya, Abu Nawas. Namun, kali ini berbeda. Ada seorang hakim yang tiba-tiba menjadi sangat baik hati. Saking baiknya, ia sampai memenangkan perkara orang-orang yang bahkan tidak mengerti kenapa mereka menang. Penduduk curiga, tapi tidak ada yang bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya, hanya satu orang yang punya cara paling unik untuk mengungkap kebenaran, Abu Nawas. Cerita ini akan membawa Anda ke alur yang kocak, tak terduga, dan penuh sindiran halus khas humor Timur Tengah. Tonton sampai akhir, karena inti masalah justru baru kebongkar di bab-bab tengah hingga akhir. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, para warga dikejutkan oleh kabar yang tidak biasa. Bukan kabar tentang pedagang kurma yang menurunkan harga, bukan pula tentang unta tetangga yang kabur lagi karena tali kendalinya putus. Bukan. Kali ini kabar itu jauh lebih mengejutkan. Hakim kota yang selama ini terkenal tegas, kaku, dan sangat hemat senyum, tiba-tiba berubah total. Bayangkan seseorang yang biasanya cuma tersenyum sebulan sekali, itu pun kalau ada bonus gaji. Sekarang, ia tersenyum tiap 5 menit. Bahkan kepada pintu ruang sidang saja, ia sempat membungkuk sopan sambil berkata, "Silakan Anda duluan." Penduduk yang melihat itu bengong. Ada yang sampai menjatuhkan keranjang sayurnya. Ada pula yang berbisik, "Ini hakim habis mimpi apa? Jangan-jangan semalam ditemui malaikat sambil dibawakan roti manis." Perubahan ini bukan sekadar perubahan biasa. Biasanya, sebelum sidang dimulai, wajah sang hakim terlihat seperti awan mendung yang siap menurunkan hujan omelan. Tapi beberapa hari terakhir, ia tampil seperti pagi yang cerah, bahkan terlalu cerah. Saking cerahnya, warga berkata, kalau wajahnya disandingkan dengan matahari, matahari bisa minder. Lebih aneh lagi, siapapun yang datang ke kantornya disambut dengan ramah. Ramai orang berkata, "Hakim kita sekarang lebih ramah dari pedagang roti yang lagi promo beli 2 gratis 1. Seorang ibu tua yang pernah dimarahi hakim itu sampai berkata, "Ini pasti bukan hakim yang sama. Ini mungkin saudara kembarnya yang terpisah sejak kecil." Namun, rumor mulai menyebar dengan cepat. Rumor yang perlahan tumbuh seperti adonan roti yang mengembang. Ada yang bilang sang hakim sudah bertobat setelah mendengar ceramah seorang ulama. Ada yang bilang dia jatuh cinta. Ada juga yang bilang semalam ada pelangi jatuh tepat di depan rumahnya. Tapi rumor paling kuat adalah, ada sesuatu yang membuat sang hakim terlalu bahagia, sesuatu yang tak diketahui warga. Di tengah kebingungan itu, Abu Nawas sedang melintas di pasar sambil membawa kantong kecil berisi rempah. Ia mendengar percakapan para pedagang yang membahas perubahan sang hakim. Abu Nawas berhenti, menoleh, dan mengangkat satu alis, gerakan khasnya kalau mulai curiga terhadap sesuatu. "Aneh. Sangat aneh," gumamnya sambil mengusap jenggotnya. Biasanya kalau orang terlalu baik mendadak, ada sebab yang tidak mendadak. Ia berhenti sejenak, melihat ke kejauhan ke arah gedung pengadilan yang tampak lebih ramai dari biasanya. Banyak orang datang, pergi, mondar-mandir, seolah ada diskon besar-besaran di dalam ruang sidang. Apa yang terjadi di sana? Pikir Abu Nawas. Orang-orang datang seperti semut menemukan gula. Padahal itu bukan tempat yang menyenangkan. Abu Nawas tahu betul reputasi sang hakim. Selama ini kalau rakyat datang ke ruang sidang, rasanya seperti akan ikut kompetisi adu sabar. Kini antrian panjang terjadi seolah sedang bagi-bagi hadiah. Ada seorang pemuda lewat sambil membawa berkas perkara. Wajahnya berseri-seri. Abu Nawas menghentikannya. "Kau kenapa tampak terlalu bahagia? Menang undian unta?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu tertawa canggung. "Bukan, Abu. Aku menang perkara hari ini." Abu Nawas mengangguk. "Bagus dong. Kamu memang benar." Pemuda itu menggaruk kepala dan menjawab lirih. Sebenarnya aku agak salah, tapi hakim bilang aku menang." Abu Nawas mengangkat alis semakin tinggi. "Salah tapi menang? Itu logika dari mana?" Pemuda itu hanya tersenyum, lalu pergi dengan langkah ringan. Abu Nawas mulai paham ada sesuatu yang janggal. Ia berjalan ke dekat pengadilan dan melihat beberapa orang keluar masuk membawa kantong kain kecil berwarna coklat.
Kantong yang sama, bentuk yang sama, ukuran yang sama. Setiap kali seseorang membawa kantong itu, hakim terlihat makin cerah wajahnya. Bahkan pernah terlihat sang hakim tertawa kecil. Padahal selama bertahun-tahun, warga tidak pernah melihat hakim itu tertawa. Bahkan ketika ada pesta rakyat pun, ia tetap wajah datar seperti tembok. Ini sudah tidak normal, kata Abu Nawas. Seorang hakim bisa berubah, tapi tidak secepat itu, Ferguson. Abu Nawas pun berdiri memandangi gedung pengadilan sambil berpikir keras. Ia merasa seperti sedang memegang benang yang ujungnya belum terlihat. Kalau hakim tiba-tiba baik, bisa jadi hatinya lembut, atau bisa jadi dompetnya lembut. Tapi Abu Nawas tidak ingin terburu-buru menuduh. Ia harus mencari tahu dengan caranya sendiri. Cara yang unik, tak biasa, dan tentu saja penuh humor. Namun satu hal pasti, ada cerita besar tersembunyi di balik senyum sang hakim. Dan Abu Nawas, sang ahli strategi kocak, tidak akan tinggal diam. Hari-hari berikutnya, keadaan di Baghdad semakin aneh. Warga kota mulai bertanya-tanya, kenapa pengadilan mendadak menjadi tempat paling ramai, mengalahkan pasar kurma yang biasanya penuh sesak menjelang sore. Bahkan pedagang roti yang jarang meninggalkan lapaknya kini ikut-ikutan mondar-mandir ke depan ruang sidang hanya untuk mengintip suasana. Biasanya, orang datang ke pengadilan dengan wajah tegang, seperti baru saja dituduh mencuri sandal meski tidak merasa melakukannya. Namun belakangan ini suasananya berubah drastis. Banyak orang datang dengan wajah cerah seolah-olah sedang antre hadiah undian. Ada yang sampai pakai parfum mahal, padahal tadinya hanya pakai parfum angin yang lewat. Yang lebih mencurigakan lagi, para penuntut perkara yang biasanya galau karena takut kalah, sekarang malah tersenyum lebar sebelum masuk ke ruang sidang. Bahkan ada seorang bapak-bapak yang mengibaskan jubahnya sambil berbisik kepada temannya, "Tenang, hari ini aku pasti menang. Hakimnya sedang baik hati sekali." Kalimat itu pun membuat warga makin curiga. Sejak kapan warga Baghdad begitu yakin dengan keputusan hakim? Biasanya, jika seseorang masuk pengadilan, keluarganya sudah bersiap membawa air mata cadangan dan kain lap karena pasti ada drama yang keluar. Beberapa pedagang di pasar mulai mengamati keanehan tersebut. Seorang tukang kain berkata, "Ini aneh, sangat aneh. Hakim itu biasanya lebih hemat senyum daripada pedagang emas menghemat diskon." Tukang roti di sebelahnya menimpali, "Betul. Kemarin saja ada orang yang menang perkara meski dia sendiri tidak paham kenapa menang. Katanya hakim cuma bilang, 'Kamu menang karena saya sedang merasa bahagia hari ini.'" Warga mulai bisik-bisik, "Bahagia? Hakim kok bahagia melulu? Apa dia habis dapat warisan?" "Warisan dari siapa?" "Dari unta tetangga." "Ah, pokoknya ada yang tidak beres." Sementara itu, di sudut pasar, Abu Nawas kembali memperhatikan situasi. Ia melihat beberapa orang keluar dari ruang pengadilan dengan kantong kain yang sama seperti hari sebelumnya. Kantong itu berwarna coklat muda, kecil, tapi terlihat cukup berat jika dilihat dari cara mereka menggenggamnya. Setiap kali seseorang membawa kantong itu masuk ruang hakim, mereka keluar dengan wajah penuh senyum. Dan begitu mereka pergi, hakim selalu terlihat makin ceria. Bahkan, menurut cerita dari penjaga pintu, hakim pernah tertawa kecil setelah menerima salah satu kantong tersebut. Keajaiban yang sangat jarang terjadi. Abu Nawas mengusap jenggotnya. Tidak mungkin semua orang ini benar. Kalau semua benar, siapa yang salah? Logika Abu Nawas mulai bekerja seperti roda gilingan kacang. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Abu Nawas mencoba berbicara dengan beberapa penuntut. Ia menghampiri seorang pemuda yang baru saja menang perkara. Pemuda itu tampak bahagia luar biasa. Saking bahagianya, ia melompat kecil seperti kambing yang baru dilepas dari kandangnya. "Hai anak muda," sapa Abu Nawas. Pemuda itu kaget, tapi segera tersenyum. "Wah, Abu, aku menang perkara, Abu. Padahal aku pikir bakal kalah telak." Abu Nawas mengangguk pelan. "Kamu menang karena kamu yakin benar." Pemuda itu terdiam. Ia lalu berbisik, "Sebenarnya, aku tidak terlalu yakin benar. Tapi aku memberikan sesuatu sebelum sidang." "Memberikan sesuatu?" tanya Abu Nawas dengan nada datar namun penuh tanda tanya. Pemuda itu langsung panik. Tidak. Maksudku, aku memberikan doa." "Iya, doa." "Doa dalam kantong kain coklat?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat alis. Pemuda itu makin pucat. Iya,
Maksudnya doa yang dikemas. Selesai mengatakan itu, pemuda itu langsung kabur seperti ayam dikejar pedagang sate. Abu Nawas makin yakin ada sesuatu yang janggal. Ia kemudian melihat seorang lelaki parubaya keluar dari ruang sidang. Lelaki itu tampak lega luar biasa, seperti baru saja terbebas dari hutang makan di warung selama sebulan. Ketika Abu Nawas menegurnya, lelaki itu hanya tersenyum simpul. "Apa kau menang perkara?" tanya Abu Nawas. "Menang, menang sekali," jawabnya. "Kau yakin benar?" "Yah, sebenarnya aku agak salah." "Lalu kenapa kau bisa menang?" Lelaki itu menyodorkan jari di depan bibirnya. "Harmoni saja, Abu. Dunia ini penuh keajaiban." Lalu ia pergi dengan langkah ringan, namun menyisakan tanda tanya besar di kepala Abu Nawas. Setelah mengamati lebih lama, Abu Nawas menemukan pola yang sangat mencurigakan. Setiap orang yang membawa kantong coklat misterius, menang. Setiap orang yang tidak membawa kantong itu, kalah. Dan yang paling mencolok, setiap kantong masuk ruangan hakim, wajah hakim langsung berbinar-binar seperti lampu minyak baru diisi penuh. Penduduk mulai membicarakan hal itu di mana-mana. Warung teh penuh dengan gosip, bahkan tukang siwak pun ikut nimbrung. Ada yang berkata, ini pasti karena sang hakim sudah menemukan kebahagiaan sejati. Ada pula yang berkata, kebahagiaan? Atau kebahagiaan berbentuk kantong? Sampai akhirnya, seorang nenek di pasar berkata dengan lantang, kalau hakim terus begini, jangan-jangan nanti kambing pun bisa menang perkara asal bawa kantong coklat. Ucapan itu membuat semua orang tertawa, tapi di balik tawa itu, tersimpan kecemasan. Keadilan di kota Baghdad mulai terasa tidak adil. Sesuatu harus dilakukan. Dan hanya satu orang yang tampaknya cukup pintar, cukup berani, dan cukup kocak untuk melakukannya. Abu Nawas. Ketika Baghdad mulai heboh dengan para penuntut yang mendadak bahagia dan para terdakwa yang mendadak sedih, Abu Nawas justru semakin tenang. Ketenangan itu bukan karena ia ikut menang perkara, tetapi karena pikirannya sedang sibuk merangkai potongan-potongan teka-teki yang semakin jelas aromanya. Ya, aromanya. Karena menurut Abu Nawas, kalau sesuatu terlalu manis untuk menjadi kenyataan, biasanya baunya aneh. Dan benar saja, ada aroma yang tercium dari gedung pengadilan. Bukan aroma makanan, bukan aroma parfum, tapi aroma kecurangan yang ditutupi dengan senyuman manis sang hakim. Pada pagi itu, Abu Nawas duduk di sebuah warung roti hangat sambil minum teh. Warung itu menghadap langsung ke gedung pengadilan. Dari sana ia bisa melihat dengan jelas siapa saja yang keluar masuk. Ia memandangi gedung itu sambil memainkan roti pipih di tangannya. Kantong coklat, wajah cerah, pemenang mendadak bahagia. Ada apa ini? Gumamnya. Seorang pedagang sayur duduk di sebelahnya dan ikut nimbrung. Abu, kau lihat itu? Katanya sambil menunjuk ke arah pintu sidang. Lihat apa? Itu. Orang yang masuknya muram, keluarnya sumringah. Padahal katanya dia salah besar sampai-sampai ayam tetangganya pun tahu. Abu Nawas mengangguk. Ya, aku melihatnya sejak kemarin. Sangat aneh. Pedagang itu menatap Abu Nawas dengan mata membesar. Kau tahu, Abu? Aku curiga ada benda gaib di kantong kain itu. Abu Nawas memutar bola matanya. Benda gaib apa? Jin yang memberi kemenangan. Pedagang itu mengangguk yakin. Jin bisa melakukan apa saja. Abu Nawas menepuk dahinya. Kalau jin bisa menangani perkara hukum, Baghdad sudah kacau sejak lama. Belum sempat mereka teruskan percakapan, seseorang keluar dari ruang sidang dengan langkah lebar. Itu adalah seorang saudagar kaya yang terkenal pelit. Saking pelitnya, koin emasnya selalu terlihat mengeluh karena jarang dipakai. Tapi hari itu saudagar itu berjalan sambil tersenyum lebar. Terlalu lebar, seperti pintu toko saat diskon. Abu Nawas memperhatikannya dari jauh. Tangan sang saudagar terlihat kosong, tapi bajunya agak menggembung di bagian dalam, seperti ada kantong kain kecil terselip rapi. Makin jelas, kata Abu Nawas. Semua yang menang, membawa hal yang sama. Dan semua yang kalah, tidak membawanya. Setelah mencatat pola itu, Abu Nawas memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia berdiri, menepuk jubahnya, lalu berjalan mendekati gedung pengadilan. Di depan pintu pengadilan, ia melihat seorang penjaga yang tampaknya sudah sangat lelah. Penjaga itu duduk sambil mengipas diri, mendesah panjang seperti baru mengejar 2 ekor kambing keliling pasar. Ada apa kau terlihat lelah sekali?
Tanya Abu Nawas. Penjaga itu mengusap wajahnya. Sejak hakim berubah jadi lebih ramah, pengadilan tidak pernah sepi. Orang datang seperti air sungai banjir. Semua ingin sidang. Semua ingin menang. Dan semua membawa kantong coklat. Tanya Abu Nawas cepat. Penjaga itu langsung tersedak ludah. Dari mana kau tahu? Abu Nawas mendekat. Aku melihatnya. Dan aku tidak bodoh. Penjaga itu menelan ludah. Wajahnya panik seperti ayam yang baru sadar dikejar pedagang sate. Abu, aku tidak boleh bicara. Kalau aku cerita, aku bisa kehilangan pekerjaan. Abu Nawas tersenyum lembut. Kalau kau takut bicara, setidaknya anggukan kepala jika aku benar. Abu Nawas kemudian mulai menyebutkan dugaannya. Orang-orang membawa kantong itu untuk hakim. Penjaga itu tetap diam. Itu bukan doa. Penjaga itu menatap langit. Itu bukan hadiah. Penjaga itu menggigit bibir. Itu sesuatu yang membuat hakim bahagia sekali. Penjaga itu menambahkan kipasannya. Semakin cepat. Sesuatu yang biasanya disimpan dalam kantong. Kecil, berharga. Penjaga itu berkeringat. Dan jumlahnya sepertinya banyak. Penjaga itu akhirnya bergumam lirih. Aku tidak bilang iya, tapi aku juga tidak bilang tidak. Abu Nawas tersenyum. Itu artinya iya. Semakin jelas baginya bahwa ada permainan uang di balik kebahagiaan hakim tersebut. Tapi Abu Nawas bukan orang yang akan langsung mengamuk atau menuduh. Ia adalah ahli strategi, terutama strategi yang lucu tapi mematikan. Mematikan bagi kesombongan orang, bukan bagi orangnya. Aku harus mencari cara untuk memastikan dugaan ini, kata Abu Nawas di dalam hati. Kalau hakim benar disuap, harus ada bukti. Dan bukti itu harus keluar dari mulutnya sendiri, atau dari tindakannya sendiri. Namun mendapatkan bukti dari seorang hakim yang licin seperti belut bukanlah tugas mudah. Jadi Abu Nawas mulai menyusun rencana. Rencana itu bukan rencana biasa. Ini bukan rencana yang dibuat oleh orang normal, tapi rencana ala Abu Nawas, yang biasanya membuat orang tertawa dulu sebelum sadar kebenarannya. Untuk menjebak orang licik, kata Abu sambil berjalan pulang, kita tidak boleh tampil sebagai orang pintar. Kita harus terlihat lebih bodoh dari yang bodoh, lebih lucu dari yang lucu, dan lebih santai dari unta tidur. Ia berhenti di depan sebuah toko rempah sambil menatap satu kantong kain kecil yang digantung di jendela. Kantong itu bentuknya mirip kantong coklat yang dibawa para penuntut perkara. Aku tahu apa langkah pertamaku, ujar Abu dengan senyum nakal. Kalau hakim suka kantong coklat, aku akan membawa kantong coklat juga. Tapi, tentu saja, kantong yang akan dibawanya bukan kantong sembarangan. Isinya bukan emas, dan bukan doa palsu. Isinya, sesuatu yang akan membuat hakim kaget, bingung, dan pada akhirnya, ketahuan. Rencana besar itu mulai terbentuk, dan Baghdad sebentar lagi akan dihibur oleh aksi Abu Nawas yang penuh kejutan. Malam itu, suasana di rumah kecil Abu Nawas terasa lebih hening dari biasanya. Lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan bergoyang pelan tertiup angin. Abu Nawas duduk bersila, memandangi secangkir teh hangat yang sudah hampir dingin. Ia mengusap dagunya pelan, tanda bahwa pikirannya sedang berputar mencari akal. Masalah yang menimpa rakyat sudah semakin besar. Para penuntut semakin ribut meminta hadiah, sementara rakyat yang tak tahu apa-apa hanya bisa saling bertanya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak bisa dibiarkan, gumam Abu Nawas lirih. Ia tahu, kalau dibiarkan berlarut-larut, keadaan bisa kacau. Rakyat bisa saling curiga, dan raja pun bisa semakin bingung menghadapi dua kelompok yang sama-sama keras kepala. Langkah harus diambil, tapi langkah yang tidak menyinggung siapapun. Setelah beberapa menit merenung, bibir Abu Nawas perlahan melengkung membentuk senyuman kecil. Senyuman yang selalu muncul setiap kali sebuah ide aneh muncul di kepalanya. Sepertinya ini waktunya menggunakan cara yang tidak biasa, ucapnya pelan. Ia lalu berdiri, membuka jendela, dan memandangi langit malam. Bintang-bintang terlihat bertebaran seperti lampu kecil yang menyala tenang. Seolah-olah langit pun tahu bahwa ia sedang mencari inspirasi. Dengan langkah tenang, ia mengambil gulungan kertas dan pena bulunya. Jika memakai logika biasa tak bisa menyelesaikan masalah, maka kita gunakan logika yang di luar dugaan, katanya sambil terkekeh kecil. Rencana aneh itu mulai ia tulis di atas kertas. Ia membuat daftar siapa saja yang harus ia temui, apa yang harus ia lakukan, dan bagaimana cara ia memancing dua kelompok itu untuk bicara jujur tanpa merasa ditekan.
Bagi Abu Nawas, kunci untuk menyelesaikan masalah bukanlah memaksa orang mengakui sesuatu, tetapi membuat mereka sadar sendiri bahwa mereka sedang berlebihan. Kadang orang akan berhenti memperjuangkan sesuatu ketika mereka sendiri tidak paham apa yang sedang mereka perjuangkan, bisiknya. Keesokan paginya, Abu Nawas berjalan menuju pasar, tempat rakyat biasanya berkumpul. Ia menatap wajah-wajah penuh kebingungan. Sebagian orang tampak saling bertanya, sebagian lagi membicarakan para penuntut hadiah yang tiba-tiba sangat bersemangat mempertahankan klaim mereka. Melihat itu, Abu Nawas semakin yakin bahwa rencananya harus segera dijalankan. Ia berdiri di sebuah batu besar yang sering digunakan pedagang untuk memajang dagangan. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri, ia berkata, "Wahai rakyat, besok pagi aku akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan menjelaskan semua kegaduhan ini. Kalian wajib hadir di alun-alun kerajaan." Rakyat spontan bereaksi. Ada yang senang karena akhirnya ada harapan. Ada juga yang heran kenapa Abu Nawas bisa begitu yakin. Tapi satu hal yang pasti, jika Abu Nawas sudah berbicara seperti itu, berarti akan ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahkan para penuntut hadiah yang sebelumnya sibuk berdebat langsung menghentikan pertengkaran dan mulai saling melirik curiga. Apakah Abu Nawas menemukan bukti baru? Apakah raja memberi perintah khusus pada dirinya? Atau jangan-jangan Abu Nawas menemukan cara untuk menyingkap kebohongan? Malam itu, kabar tentang pengumuman besar Abu Nawas tersebar cepat ke seluruh penjuru kota. Rumah-rumah kecil di sudut kampung, hingga bangunan besar dekat istana, semuanya membicarakan hal yang sama. Rencana apa yang sedang disiapkan Abu Nawas? Orang-orang bahkan memperkirakan berbagai kemungkinan. Ada yang bilang Abu Nawas akan membawa saksi rahasia. Ada yang bilang ia menemukan benda istimewa milik raja. Ada juga yang menduga ia akan melakukan ujian aneh untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang hanya mencari keuntungan. Di rumahnya, Abu Nawas menyiapkan perlengkapan sederhana, sebuah tongkat kayu, selembar kain tua, dan sebuah kantong kecil berisi pasir. Benda-benda itu terlihat biasa saja, tapi di tangan Abu Nawas, benda paling biasa pun bisa menjadi alat untuk mengungkap kebenaran. Ia tersenyum puas ketika semua persiapan selesai. Besok akan menjadi hari yang menarik, ucapnya sambil mematikan lampu minyak. Pagi menjelang, dan matahari perlahan muncul di balik bukit. Rakyat mulai berdatangan ke alun-alun kerajaan. Mereka membawa harapan besar bahwa kekacauan selama beberapa hari terakhir akan segera berakhir. Di sisi lain, para penuntut hadiah berdiri berbaris, mencoba terlihat percaya diri. Namun wajah-wajah mereka menunjukkan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka khawatir Abu Nawas akan mengungkap sesuatu yang membuat mereka malu. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas muncul. Ia berjalan pelan namun penuh wibawa. Tongkat kayu berada di tangan kanannya, kain tua tersampir di lengannya, dan kantong kecil ia simpan di balik jubah. Rakyat menatapnya dengan penuh penasaran. Raja yang mendengar kabar itu juga hadir, duduk di kursi khusus sambil menyimak dengan penuh perhatian. Abu Nawas berhenti tepat di tengah alun-alun. Ia menatap semua orang satu persatu, lalu tersenyum kecil. "Hari ini," katanya dengan suara tenang namun jelas, "kita akan menguji kebenaran bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hati dan ketulusan." Rakyat spontan berbisik-bisik, bingung dengan maksudnya. Sementara para penuntut mulai merasa tidak nyaman. Abu Nawas kemudian mengangkat tongkat kayu tinggi-tinggi dan berkata, "Rencanaku memang aneh, tapi kadang yang aneh itulah yang membuka mata." Dan seketika itu, suasana berubah menjadi hening. Semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, alun-alun kerajaan dipenuhi warga. Semua berdiri rapat, berdesakan namun tetap tertib karena rasa penasaran mengalahkan segala rasa lelah. Angin sejuk pagi hari bertiup pelan, membawa aroma roti hangat dari warung-warung sekitar. Namun tidak ada satupun yang benar-benar menikmati pagi itu. Semua mata tertuju pada satu sosok yang berdiri di tengah alun-alun. Abu Nawas, dengan tongkat kayu di tangan dan kain tua tersampir di bahunya. Di hadapannya, para penuntut hadiah berdiri berderet. Wajah mereka penuh kegelisahan. Namun mereka mencoba menutupi rasa cemas itu dengan senyuman kaku. Mereka tidak tahu rencana apa yang disiapkan Abu Nawas. Namun satu hal pasti, hari ini adalah hari penentu. Jika mereka tidak bisa membuktikan klaim mereka, nama mereka bisa rusak di mata rakyat. Dan tentu saja, mereka tidak menginginkan itu. Abu Nawas menatap mereka sejenak, lalu melihat ke arah rakyat yang memenuhi alun-alun. Dengan suara lantang yang penuh wibawa,
Ia berkata, "Wahai rakyat kerajaan, hari ini, aku akan mengadakan sebuah tes untuk menentukan siapa yang benar-benar layak disebut sebagai penerima hadiah dari raja. Tes ini sederhana, tetapi tidak dapat ditipu." Rakyat spontan berbisik-bisik. Mereka penasaran apa maksud dari tes sederhana yang tidak dapat ditipu itu. Bahkan raja yang duduk di kursi kehormatan ikut mencondongkan tubuh, ingin mendengar lebih jelas. Ia percaya Abu Nawas akan melakukan hal cerdik seperti biasanya. Abu Nawas kemudian mengangkat kantong kecil yang ia sembunyikan di balik jubahnya. Kantong itu tampak lusuh, namun isinya mengeluarkan bunyi kecil seperti benda keras saling berbenturan. Abu Nawas mengayunkannya perlahan, seakan ingin membuat suasana semakin menegang. "Di dalam kantong ini," kata Abu Nawas, "terdapat sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang sekadar mengaku-ngaku." Wajah para penuntut hadiah semakin tegang. Ada yang menggigit bibir, ada yang menegakkan punggung seolah ingin terlihat lebih yakin, dan ada pula yang memejamkan mata sejenak, mungkin sedang berdoa dalam hati agar ini bukan jebakan. Abu Nawas melanjutkan, "Tes ini bernama tes hadiah misterius. Tugas kalian sederhana. Masing-masing akan memegang kantong ini selama beberapa detik dan merasakan apa yang ada di dalamnya. Setelah itu, kalian harus menyebutkan apa isi kantong ini." Rakyat langsung riuh. "Wah, itu kan tidak sulit," kata beberapa orang. "Kalau memang mereka penerima hadiah yang asli, seharusnya mereka tahu apa yang ada di dalamnya," teriak yang lain. Namun, ada juga yang mengernyit bingung. "Tapi bagaimana kalau isinya bukan milik siapapun?" tanya seorang bapak tua. Namun tak ada jawaban, karena Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Para penuntut hadiah mulai panik. Mereka saling melirik, berharap salah satu dari mereka tahu isi kantong itu. Namun jelas tidak ada yang tahu. Mereka hanya bisa menunggu giliran dengan hati gelisah. Abu Nawas menunjuk orang pertama. "Silakan maju." Pria pertama melangkah dengan kaki yang sedikit gemetar. Ia memegang kantong itu, menggoyangkannya pelan, lalu mengernyit. Setelah beberapa detik, ia berkata dengan suara pelan namun dipaksakan tegas, "Ini, sepertinya batu mulia." Abu Nawas tersenyum dan mencatat jawabannya. Orang kedua maju. Setelah memegang kantong, ia berkata, "Menurutku, ini emas kecil. Bentuknya kotak." Abu Nawas mencatat lagi. Orang ketiga tampak lebih percaya diri. "Aku yakin ini adalah permata yang diberikan raja," katanya. Rakyat mulai tertawa pelan, mendengar mereka saling berbeda pendapat dan semakin terlihat kebingungan. Satu persatu para penuntut maju. Ada yang menebak isinya cincin, ada yang bilang koin perak, bahkan ada yang menebak sebuah pecahan mahkota. Tidak ada satupun yang jawabannya sama. Semakin banyak yang menjawab, semakin jelas bahwa tidak ada dari mereka yang sebenarnya tahu apa yang sedang mereka perebutkan. Setelah semua selesai menjawab, Abu Nawas berdiri tegak dan mengangkat kantong itu tinggi-tinggi. "Baiklah," katanya. "Sekarang saatnya kita buka apa sebenarnya isi dari hadiah misterius ini." Rakyat menahan napas. Para penuntut hadiah menatap kantong itu seolah hidup mereka bergantung pada detik berikutnya. Abu Nawas membuka kantong itu perlahan. Dengan hati-hati ia memasukkan tangannya, lalu mengeluarkan segelintir pasir. Rakyat langsung terdiam beberapa detik. Lalu tiba-tiba tawa pecah dari segala penjuru. Suara tawa itu menggema hingga ke dinding istana. Bahkan beberapa pengawal kerajaan tidak bisa menahan tawa. Para penuntut hadiah hanya bisa melongo, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Abu Nawas lalu berkata, "Inilah masalahnya. Kalian memperjuangkan sesuatu yang bahkan tidak kalian kenali. Jika kalian benar-benar pemilik hadiah itu, tentu kalian tahu apa isinya. Tapi kenyataannya, kalian hanya menebak-nebak. Itu artinya, kalian tidak memiliki dasar untuk mengaku sebagai pemilik hadiah." Raja mengangguk pelan, tampak puas dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Ia tersenyum sambil berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar telah membuka mata kami semua." Abu Nawas menutup tes itu dengan kalimat sederhana namun penuh makna. Kadang, manusia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bukan miliknya, hanya karena melihat peluang. Tapi kejujuran tidak dapat disembunyikan ketika diuji. Rakyat bertepuk tangan meriah. Para penuntut hadiah hanya bisa menunduk malu. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka telah terpancing oleh keserakahan mereka sendiri. Dan dengan itu, tes aneh Abu Nawas berakhir. Namun pelajarannya akan terus diingat warga kerajaan.
Setelah isi kantong misterius itu terbukti hanyalah segenggam pasir, suasana alun-alun berubah total. Yang tadinya tegang dan penuh kecemasan, sekarang gemuruh oleh tawa rakyat. Seolah semua orang baru saja menonton pertunjukan komedi terbaik tahun itu. Beberapa warga bahkan sampai menepuk-nepuk bahu temannya sambil berkata, "Aku tadi hampir percaya mereka benar-benar pemilik hadiah. Ternyata cuma tebak-tebakan tidak berdasar." Namun, di tengah gelak tawa itu, para penuntut hadiah tadi berdiri kaku. Wajah mereka seperti kue roti yang terlalu lama dipanggang, keras, kusam, dan tidak enak dipandang. Mereka saling melirik, berharap ada salah satu dari mereka yang bisa mengubah situasi. Tapi tidak ada yang berani bicara. Bahkan yang paling percaya diri pun hanya menelan ludah dan menatap tanah. Sementara itu, Abu Nawas berdiri di panggung kecil yang sudah disiapkan sejak pagi. Ia memegang kantong pasir itu tinggi-tinggi, lalu menutupnya dengan gerakan dramatis seperti pesulap yang baru selesai melakukan trik besar. "Wahai rakyat," katanya, "sekarang saatnya kita bahas hal yang jauh lebih penting." Rakyat langsung hening. Bahkan tawa yang belum selesai pun terdengar melambat dan berhenti. Abu Nawas menatap para penuntut hadiah itu satu persatu. Tatapan yang tenang, namun cukup membuat mereka merinding. "Kalian tadi mengatakan bahwa hadiah ini adalah milik kalian. Kalian bersikap seolah-olah mengetahui isi kantong ini. Kalian bahkan bersikeras bahwa kalianlah pemilik sahnya." Para penuntut itu menelan ludah hampir bersamaan. Suara, gluk, mereka terdengar jelas hingga ke barisan depan rakyat. "Namun," lanjut Abu Nawas sambil tersenyum, "ketika diuji, kalian bahkan tidak tahu apa yang kalian perjuangkan." Rakyat langsung berdesis. Sebagian sadar bahwa permainan kacau ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Beberapa orang mulai curiga. Tunggu, kenapa mereka berebut hadiah yang tidak mereka kenali? Bagaimana mereka bisa sama-sama yakin, padahal isi kantong saja tidak tahu? Ada yang aneh. Dan tepat ketika suasana mulai membingungkan, Abu Nawas mengambil napas panjang. Lalu, seperti seseorang yang akhirnya membuka lembar terakhir buku rahasia, ia berkata, "Wahai rakyat, semua ini sebenarnya bukan tentang kantong pasir." Semua mata membelalak. Bahkan raja menegakkan tubuhnya. "Kalau bukan tentang kantong, lalu tentang apa, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Tentang hakim kita." Dan suasana alun-alun langsung berubah. Seakan angin berhenti bertiup. Seakan semua orang lupa cara berkedip. "Beberapa hari terakhir," lanjut Abu Nawas, "hakim kita menunjukkan perubahan sikap yang sangat mencolok. Ia terlalu ramah, terlalu baik, terlalu bahagia." Sebuah kebahagiaan yang muncul tiba-tiba tanpa alasan jelas. Rakyat bergumam. Mereka ingat betul perubahan sang hakim. Bahkan ada yang bilang, "Aku pikir itu kemajuan spiritual." Ternyata, Abu Nawas mengangkat kantong pasir itu lagi. Kantong ini adalah simbol. Simbol dari sesuatu yang diterima hakim. Sesuatu yang diberikan secara diam-diam oleh para penuntut ini. Para penuntut hadiah spontan panik. "Tidak. Itu tidak benar. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya datang menyampaikan perkara." Tapi Abu Nawas mengangkat tangan. "Tenang, tenang. Kita tidak akan menuduh tanpa bukti. Dan bukti itu, sudah kalian tunjukkan sendiri." Ia mendekati salah satu penuntut hadiah tadi, pria yang tadi menebak isi kantong sebagai permata. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. "Kau benar-benar tidak tahu isi kantong ini, bukan? Tapi kau dan teman-temanmu datang ke pengadilan beberapa hari terakhir dengan membawa kantong yang bentuknya sama persis." Rakyat tersentak. "Betul, aku melihat kantong itu. Dan warnanya sama juga. Aku mengira itu hadiah untuk hakim karena beliau mendadak murah senyum." Para penuntut itu mulai pucat. Salah satu dari mereka mencoba kabur pelan-pelan, tapi dua pengawal kerajaan langsung berdiri di sebelahnya. Ia berhenti seperti patung. Abu Nawas melanjutkan, "Kalian datang membawa kantong berisi sesuatu. Setelah itu, hakim memutuskan perkara kalian dengan sangat mudah, bahkan ketika kalian tidak sepenuhnya benar." Rakyat makin gaduh. Berarti, mereka menyuap hakim? Tidak mungkin. Masa hakim bisa goyah begitu saja? Raja menatap hakim yang duduk di sampingnya. Wajah sang hakim langsung pucat seperti kertas. Ia menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan raja. Abu Nawas memanfaatkan momen itu.
"Wahai hakim," katanya lembut namun tajam, "apakah Anda ingin menjelaskan sendiri? Atau saya yang lanjutkan?" Hakim tidak menjawab. Tangannya gemetar. Beberapa butir keringat keluar di keningnya meskipun angin pagi masih sejuk. Abu Nawas menghela napas panjang. "Saya akan jelaskan. Ketika saya melihat banyaknya rakyat tiba-tiba menang perkara meskipun tidak kuat argumennya, saya mulai curiga. Saya perhatikan benda yang mereka bawa. Ukurannya sama. Warnanya sama." Ia mengangkat kantong pasir itu. "Dan saya menemukan satu kantong yang tertinggal di dekat pengadilan." Rakyat terdiam. "Ada benda berat di dalamnya," lanjut Abu Nawas. "Isinya bukan pasir, tetapi koin logam yang cukup untuk membuat siapapun tersenyum sepanjang hari." Rakyat bergemuruh lagi. Astaga! Jadi benar mereka menyuap. Pantas saja hakim berubah mendadak baik. Hakim akhirnya berdiri. Wajahnya campur aduk, takut, malu, bingung. Ia mencoba bicara, tapi suaranya serak. Aku hanya..." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, salah seorang penuntut hadiah berteriak, "Kami yang memberi hakim itu. Kami. Jangan salahkan dia." Teriakan itu seperti bom besar. Raja langsung mengangkat tangan untuk menenangkan rakyat. "Cukup. Ini lebih dari cukup untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi." Abu Nawas menunduk hormat. Rakyat sudah melihat dengan jelas. Kebohongan akan terbongkar ketika diuji. Dan hari ini, kebohongan itu telah pecah seperti kendi jatuh. Rakyat bertepuk tangan. Ada yang bersorak. Ada yang tertawa lega. Mereka merasa keadilan akhirnya menemukan jalannya. Dan hakim yang dulu begitu gagah kini tertunduk kecil, menyadari bahwa perbuatannya tidak bisa lagi ditutupi. Tes pasir yang sederhana ternyata berhasil membongkar kebohongan besar. Setelah kegaduhan besar yang ditimbulkan oleh pengakuan salah satu penuntut, suasana alun-alun menjadi semakin panas. Rakyat seperti tak sabar menunggu kelanjutan drama yang terbuka di depan mata mereka. Bahkan para pedagang yang biasanya sibuk menawarkan dagangan kini ikut terdiam, seperti sedang menonton pertunjukan kolosal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Raja, dengan wajah serius namun tetap berusaha menjaga wibawa, berdiri dari kursinya. "Hakim," katanya dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru, "benarkah kau telah menerima hadiah dari para penuntut ini?" Semua mata buru-buru berpindah ke arah sang hakim. Yang biasanya berdiri tegap dan penuh percaya diri kini terlihat seperti seekor ayam kehujanan. Kusut, tidak tahu harus lari atau tetap diam. Bahkan jubahnya yang biasanya rapi sedikit tergulung di bagian lengan, pertanda bahwa ia tadi gugup luar biasa. Hakim itu menelan ludah keras-keras. "Hamba..." Suaranya terputus. Ia mencoba lagi. "Hamba, sebenarnya..." Rakyat bersandar ke depan, seperti sedang menunggu rahasia besar dibongkar. Bahkan seorang kakek di barisan belakang sampai berdiri di atas bangku kecil agar bisa melihat lebih jelas. Akhirnya sang hakim menghembuskan napas panjang. "Hamba mengaku, hamba menerima benda dari mereka." Seketika itu juga alun-alun seperti meledak. "Wah, akhirnya ngaku juga. Aku sudah curiga dari awal." Pantas saja beliau ramah mendadak. Beberapa rakyat ada yang tertawa, beberapa menggeleng-geleng, dan ada juga yang berbisik, "Syukurlah ada Abu Nawas. Kalau tidak, kita tidak akan tahu apa-apa." Raja mengangkat tangan untuk menenangkan keramaian. Begitu suara mereda, ia bertanya, "Kenapa kau menerimanya, wahai hakim?" Hakim menunduk dalam-dalam. Hamba tergoda, Baginda. Benda itu terlihat berharga. Hamba pikir, tidak akan ada yang tahu." Rakyat langsung heboh lagi. "Tidak ada yang tahu? Halah, lihat sekarang. Malah seluruh kerajaan tahu. Kasihan, tapi ya begitulah kalau tidak kuat iman." Beberapa anak kecil bahkan tertawa sambil meniru gerakan sang hakim, membuat suasana semakin kacau namun tetap lucu. Abu Nawas, yang sejak tadi berdiri di samping raja, tersenyum kecil. Ia melangkah maju dan berkata dengan nada yang tetap tenang namun menusuk, "Wahai hakim, menerima pemberian bukanlah masalah besar, selama pemberian itu tidak mempengaruhi keputusanmu. Tapi kenyataannya, keputusanmu berubah drastis setelah menerima itu. Dan rakyat telah melihatnya." Hakim kembali menunduk, wajahnya semakin merah. Sepertinya ia menyesal, tapi nasi sudah menjadi bubur. Raja lalu bertanya lagi,
Lalu bagaimana kau bisa percaya begitu saja kepada orang-orang yang bahkan tidak tahu isi kantong hadiah? Hakim terdiam. Ia mengerja pelan, seperti baru sadar betapa bodohnya situasi dirinya. Hamba tidak memeriksa isinya, Baginda. Hamba hanya melihat kantongnya dan percaya begitu saja. Rakyat tertawa lagi. Jadi cuma lihat kantong doang. Saya juga kalau lihat kantong belum tentu mau percaya. Makanya jangan gampang tergoda. Tawa itu menggema cukup lama, hingga raja sampai harus berdaham keras agar mereka berhenti. Setelah suasana sedikit tenang, raja berkata, "Hakim, kau telah berbuat salah. Namun, kerajaan ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak memperbaiki dirinya. Sebelum aku menentukan hukuman atau tindakan, aku ingin kau berkata jujur dengan seluruh hati." Hakim itu menghela napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk mengaku semua dosa kecilnya yang menumpuk. "Hamba benar, Baginda. Hamba salah. Hamba telah menerima pemberian sebagai balasan atas keputusan yang seharusnya adil. Hamba memohon ampun kepada Baginda dan kepada seluruh rakyat." Untuk pertama kalinya, seluruh rakyat melihat hakim itu menunduk sangat dalam. Saking dalamnya, beberapa rakyat berbisik, "Wah, kalau sujud mungkin bisa lebih rendah lagi." Namun tak lama setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rakyat bersorak, "Bagus, akhirnya jujur. Ya sudah, yang penting ngaku. Yang penting kapok dan tidak ulangi lagi." Beberapa bahkan bertepuk tangan. Ini membuat sang hakim terkejut. Ia mengangkat wajahnya, tampak bingung. "Kalian tidak marah?" Seorang bapak-bapak berteriak dari kerumunan. "Marah, sih. Tapi kalau sudah jujur ya kami hargai." Disusul seorang ibu-ibu, isinya cuma koin juga, bukan harta karun. "Yang penting ke depan jangan begitu lagi." Suasana semakin cair, seperti kuah sup yang kembali panas setelah lama didiamkan. Sang hakim terlihat lega tapi juga malu. Ia mengusap wajahnya seolah ingin menghapus rasa bersalah yang menempel. Abu Nawas kemudian melangkah maju lagi. "Baginda, rakyat telah mendengar pengakuan yang jujur dari hakim. Namun tentu saja, keadilan tetap perlu ditegakkan. Bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memberi pelajaran." Raja mengangguk setuju. "Benar, Abu Nawas. Aku akan memberikan keputusan nanti. Namun untuk saat ini, rakyat perlu tahu bahwa kerajaan kita tidak akan mentoleransi penyalahgunaan wewenang." Rakyat kembali bersorak, kali ini lebih kompak, seperti penonton konser yang diteriaki penyanyi favorit. Di tengah sorakan itu, hakim menunduk lagi, bukan karena terpaksa, tapi karena bersyukur bahwa rakyat masih memberi ruang untuk memperbaiki diri. Meski wajahnya masih merah, ia tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Di sampingnya, para penuntut yang menyuap justru semakin pucat. Mereka sadar bahwa giliran mereka akan tiba, dan mereka tidak yakin rakyat akan bersorak untuk mereka juga. Sementara itu, Abu Nawas berdiri dengan tenang, menatap kerumunan. Dalam hati ia berkata, kebenaran memang kadang muncul dengan cara lucu. Tapi yang penting, kebenaran tetap menang. Dan hari itu pun menjadi hari di mana seorang hakim akhirnya mengaku, dan rakyat menyambut kejujurannya dengan tepuk tangan panjang. Hari itu, setelah semua drama, suara tawa, pengakuan, dan kegugupan yang bergulir seperti kereta tanpa rem, suasana kerajaan akhirnya mereda. Namun yang tersisa bukanlah ketegangan, melainkan cerita yang kelak akan melegenda, sering diceritakan ulang oleh rakyat sambil tertawa sampai perut sakit. Raja berdiri di tengah alun-alun, memandang rakyatnya yang memenuhi lapangan. Ia mengangkat tangan, memberi tanda agar semua orang hening. Dan ketika suara sudah benar-benar berhenti, Raja mulai berbicara dengan suara lantang namun hangat. "Wahai rakyat," katanya, "hari ini kita semua telah belajar sesuatu, bahwa kebusukan, sebesar apapun, tidak akan bisa bertahan lama. Dan terkadang, cara terbaik untuk membongkarnya bukanlah dengan kemarahan, melainkan dengan kecerdikan." Mata Raja lalu beralih kepada Abu Nawas yang berdiri dengan wajah santai, seolah semua kekacauan tadi hanyalah hiburan sore belaka. Rakyat langsung bersorak memanggil namanya, seperti penggemar fanatik yang melihat idola mereka di atas panggung. "Abu Nawas! Abu Nawas!" Abu Nawas tersenyum tipis dan memberi hormat kecil, membuat rakyat semakin bersorak. Beberapa anak kecil bahkan menirukan cara berjalannya yang santai. Abu Nawas memang punya gaya santai yang lucu, dan rakyat menyukainya.
Raja kemudian berkata, dengan cara yang sederhana dan kocak, Abu Nawas berhasil membongkar kebusukan yang tersembunyi. Siapa sangka, hanya dengan sebuah kantong pasir, rahasia besar bisa terkuak. Rakyat tertawa lagi. Betul, siapa yang sangka begitu? Cuma Abu Nawas yang bisa kepikiran seperti itu. Hakim yang tadi mengaku kini sudah duduk di kursi samping panggung. Wajahnya masih memerah tapi ia tampak lebih tenang. Ia tahu bahwa meski kesalahannya terbongkar, ia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan ia tampaknya sungguh menyesal. Raja lalu memanggilnya. Hakim, kemarilah. Sang hakim berdiri dengan hati-hati, seperti seseorang yang berjalan di atas es tipis. Ia melangkah ke depan, menatap raja dengan rasa hormat dan rasa malu yang bercampur jadi satu. Engkau telah mengaku, kata raja. Itu adalah langkah pertama yang baik. Namun tentu saja, kesalahan harus diikuti dengan pelajaran yang setimpal. Mulai hari ini, aku minta kau menjalani masa pembinaan selama beberapa bulan. Kau akan dibimbing untuk kembali menjalankan hukum dengan benar, tanpa menerima apapun dari siapapun. Hakim itu langsung mengangguk. Hamba siap, Baginda. Rakyat terlihat puas. Mereka tidak ingin hakim dihukum berat, tetapi mereka ingin ia belajar. Dan keputusan raja itu dirasa tepat, keras tapi adil. Seorang ibu-ibu bahkan berkata pada temannya, bagus, biar kapok, tapi jangan sampai hilang pekerjaan. Kasihan juga kalau sampai jadi pengangguran. Sementara itu, para penuntut yang memberikan suap juga mendapatkan bagian hukuman mereka. Raja berkata, dan kalian, wahai pemberi hadiah, kalian juga harus bertanggung jawab. Mereka langsung gemetar seperti daun terembesi kena angin pagi. Namun raja melanjutkan dengan bijak, kalian akan dikenai kerja sosial. Bantu rakyat memperbaiki jalan desa selama beberapa minggu. Anggap saja ini latihan agar tidak lagi mencari jalan pintas di pengadilan. Rakyat langsung tertawa. Bagus tuh, biar mereka memperbaiki jalan beneran, bukan jalan perkara. Kerja sosial, mantap. Para penuntut akhirnya mengangguk pasrah. Mereka sadar bahwa itu adalah hukuman yang sangat ringan dibandingkan apa yang bisa saja terjadi. Setidaknya mereka tidak dipenjara, hanya perlu berkeringat sedikit. Setelah hukumannya diumumkan, raja kembali menatap rakyat. Dan kini, katanya, marilah kita berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menggunakan kecerdikannya, bukan kemarahan, untuk menyelesaikan masalah. Rakyat bersorak lagi. Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata, wahai Baginda, wahai rakyat, hamba hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kadang, ketika manusia salah langkah, mereka tidak perlu dihukum berat. Mereka hanya perlu diingatkan dengan cara yang tidak biasa. Seorang bapak tiba-tiba berteriak dari tengah kerumunan. Betul, yang tidak biasa malah lebih nancap di hati. Semua orang tertawa. Bahkan raja ikut tersenyum lebar. Abu Nawas melanjutkan, ketika kebenaran ditutupi dengan kegelapan, kita tidak perlu selalu menyalakan obor besar. Kadang cukup dengan menyingkapkan tirainya saja. Dengan cara lucu sedikit tidak apa-apa. Rakyat kembali tertawa. Abu Nawas memang punya cara berbicara yang menggabungkan logika, humor, dan kehangatan. Dan benar saja, metode kantong pasir itu menjadi bahan pembicaraan selama berminggu-minggu. Pedagang pasar bercerita sambil menirukan gaya Abu Nawas. Anak-anak menjadikan cerita itu sebagai permainan peran. Para ibu memakainya sebagai peribahasa baru. Jangan sampai seperti hakim, lihat kantong langsung senang. Raja pun menutup acara hari itu dengan ucapan, ingatlah, wahai rakyat, kejujuran adalah pondasi kerajaan kita. Dan selama kita memiliki orang seperti Abu Nawas, kebusukan apapun tidak akan bisa bersembunyi lama. Rakyat bersorak keras, bahkan lebih keras dari sebelumnya, seperti gema yang memenuhi seluruh sudut alun-alun. Abu Nawas tersenyum sambil melihat pemandangan itu. Ia merasa bahagia, bukan karena dipuji, tetapi karena keadilan telah kembali ke tempatnya. Ia lalu berpaling dan berjalan pelan, meninggalkan kerumunan sambil bersiul kecil, lagu favorit kesantaiannya. Beberapa anak mengejarnya sambil berteriak, Abu Nawas, ajari kami trik kantong pasir. Ia hanya tertawa. Hohoho, nanti. Dan begitulah, hari itu berakhir dengan gelak tawa, kelegaan, dan pelajaran penting. Kadang, cara paling kocaklah yang justru paling efektif untuk membongkar kebusukan.
Cerita Abu Nawas ini pun menjadi legenda yang tak hanya menghibur, tapi juga mengajarkan kejujuran dengan cara yang tidak membosankan. Terima kasih sudah menonton cerita unik dan kocak ini. Kalau kamu suka cerita klasik dengan twist lucu seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.